Halo teman-teman semua, salam asuransi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Veronica Kalia Putri. Saya dari PT Tugu Reasuransi Indonesia, dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan literasi asuransi kepada teman-teman semua, supaya kita lebih paham dan sama-sama memajukan bidang asuransi di Indonesia. So, pada video kali ini, saya akan melakukan literasi asuransi dengan tema yang berjudul Mulai melindungi dengan mengenal asuransi. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? So, agenda kita pada video kali ini yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari suatu resiko. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian resiko dan bagaimana cara menanggulangi resiko itu sendiri. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian asuransi. Yang dilanjutkan kita akan sama-sama melihat apa aja sih prinsip-prinsip yang ada di dalam asuransi itu. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama merangkum serta menyimpulkan topik pembelajaran kita pada kali ini. Atau dengan kata lain, poin terakhir adalah penutupan. So, untuk pertama-tama, kita akan mulai dari kata melindungi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah tema dari video kita kali ini. Jadi apa sih yang namanya melindungi itu? Melindungi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga, mempertahankan, atau menyelamatkan suatu benda, suatu tempat, ataupun seseorang agar terhindar dari bahaya atau resiko. Ngomong-ngomong tentang resiko, apa sih yang dimaksud dengan resiko itu? Pada dasarnya, risiko memiliki beberapa definisi seperti menurut KBBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan menurut ISO 31000, risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian suatu sasaran. Yang dapat kita simpulkan, risiko adalah hal yang selalu berkaitan dengan ketidakpastian dengan adanya kemungkinan terjadinya kerugian. Dan perlu sama-sama kita pahami jika kita tidak bisa yang namanya menghilangkan suatu resiko dalam hidup kita ini. Namun, kita dapat menanggulangi suatu resiko itu. Lalu bagaimana sih caranya menanggulangi risiko dalam hidup kita? Ada beberapa cara yang dapat kita semua lakukan untuk menanggulangi risiko. Yang pertama adalah dengan menghindari resiko, di mana kita bisa melakukan suatu kebijakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak atau resiko itu sendiri. Kita dapat menghindari resiko seperti tidak melakukan usaha bisnis dengan perusahaan yang tidak memiliki legalitas yang jelas uh, uh, atau izin yang jelas lainnya. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi resiko. Kita dapat mengurangi resiko dengan memperkecil kemungkinan seperti menggunakan notaris sebagai tenaga jasa yang aman dan terpercaya dalam melakukan jual beli. Lalu kita juga dapat menerima risiko. Risiko dengan kata lain, kita dapat mengambil tindakan ataupun untuk mengatasi resiko itu sendiri, biasanya kita menerima risiko yang memiliki kerugian yang berdampak kecil. Sehingga untuk risiko-risiko kecil kita tidak memerlukan tenaga orang lain ataupun tenaga jasa lain untuk mengcover risiko kita itu sendiri. Dan yang terakhir, kita dapat membagi risiko atau risk sharing, yaitu strategi mitigasi yang melibatkan kerjasama bisnis pihak lain untuk menerima risiko yang kita miliki. Contohnya, kita dapat membagi risiko yang kita miliki kepada pihak outsourcing, heading, ataupun kepada pihak asuransi. Nah, ngomong-ngomong tentang asuransi, eh, apa sih yang dimaksud dengan asuransi itu? Asuransi adalah suatu bentuk perlindungan yang menawarkan jaminan untuk mengurangi kegiatan
yang merugikan dari kejadian yang tidak diharapkan seperti kehilangan, kerusakan, hingga perlindungan terhadap diri sendiri serta keluarga kita masing-masing. Tidak hanya itu, dengan adanya asuransi, risiko finansial seseorang dapat tetap terjaga atau terlindungi. Contohnya dalam hal pendidikan anak atau cicilan rumah apabila terjadi suatu risiko terhadap mata pencarian utama dalam keluarga. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai asuransi, kita harus lebih dulu nih sama-sama memahami apa aja sih prinsip-prinsip yang ada di dalam asuransi. Yang pada dasarnya, prinsip asuransi ini terbagi menjadi 6 jenis. Jenis yang pertama jenis yang pertama adalah prinsip kepentingan untuk diasuransikan atau juga dapat disebut sebagai insurable interest, yang merupakan prinsip asuransi yang memberikan hak kepada tertanggung yang diakui secara hukum untuk mengasuransikan jiwa maupun aset karena adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan jiwa maupun aset yang akan diasuransikan. Seperti contoh, Anda memiliki asuransi kendaraan dan kendaraan Anda mengalami musibah tertabrak. Oleh karena itu, sebagai pihak asuransi akan melakukan ganti rugi atas terjadinya musibah atau musibah tertabrak tersebut. Namun lain hal dengan kendaraan tetangga Anda yang mengalami hal yang sama. Maka asuransi akan menolak karena kendaraan tersebut tidak memiliki kepentingan yang sama dengan kendaraan Anda yang jelas-jelas sudah tertulis dalam polis asuransi yang telah Anda bayarkan. Yang kedua Yang kedua adalah prinsip itikat baik atau juga disebut utmost good faith, yang merupakan prinsip asuransi yang mewajibkan perusahaan asuransi maupun nasabah untuk menyampaikan secara jelas segala fakta penting sehubungan dengan penutupan atau pembelian suatu asuransi. Jadi, baik perusahaan asuransi yang membayarkan pengajuan nasabah hingga sebagai nasabah tidak boleh menutupi fakta sebenarnya seperti riwayat penyakit ataupun fakta kejadian sebenarnya dalam asuransi jiwa. Yang selanjutnya adalah prinsip subrogation atau pengalihan hak tuntut tanggung jawab kepada pihak ketiga. Jadi prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur pengalihan hak tertanggung untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau penyebab terjadinya suatu kerugian kepada perusahaan asuransi jika telah memiliki jaminan penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip ganti rugi. Prinsip ini juga dapat disebut sebagai prinsip indemnity, yang adalah suatu prinsip tentang ganti rugi atau mekanisme di mana pihak penanggung menyediakan kompensasi finansial sebagai upaya menempatkan pihak tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kejadian yang menimbulkan kerugian. Contohnya adalah perusahaan asuransi melakukan ganti rugi atas mobil yang tertabrak dengan nilai yang setara dengan nilai mobil sebelum tertabrak. Dan perlu digarisbawahi jika penggantian ini tidak dapat digantikan dengan ganti rugi yang lebih mahal ataupun lebih murah. Jadi, penggantiannya akan sama nilainya dengan aset Anda sebelum terjadinya kerugian tersebut. Prinsip yang kelima adalah prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi ini merupakan hak setiap penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung risiko yang terjadi, meskipun tidak harus sama nilai kewajibannya, dengan memberikan ganti rugi itu kepada tertanggung yang mengalami kejadian. Sebagai contoh, Anda mengasuransikan tempat usaha Anda kepada 2 perusahaan asuransi. Apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis prinsip ini
atau prinsip kontribusi ini, otomatis berlaku, yaitu pertanggungan bersama-sama oleh tempat usaha Anda yang terjadi suatu risiko. Lalu yang terakhir adalah, prinsip penyebab utama atau proximate cause, yaitu prinsip asuransi mengenai suatu penyebab aktif atau efisien yang menjadi suatu akibat atau kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian tanpa adanya intervensi. Bahasa mudahnya, prinsip ini menjelaskan bahwa setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Kesimpulannya adalah, asuransi merupakan suatu bentuk pengalihan resiko yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip yang sama-sama kita perlu pahami agar tidak mengalami gagal klaim di kemudian hari akibat tidak memenuhi salah satu prinsip asuransi tersebut. Jadi, perlu diingat bahwa setiap perusahaan asuransi juga memiliki peraturan lainnya yang dijelaskan di dalam polis asuransi. Untuk itu, teman-teman semua sebelum membeli asuransi pastikan kita sama-sama memahami prinsip-prinsip yang ada di asuransi, serta benar-benar mencermati, polis asuransi yang kita miliki. So, ayo kita sama-sama melakukan perlindungan dengan mengenal dan memahami asuransi untuk masa depan kita, mulai menjadi masyarakat yang cerdas dengan paham akan pentingnya asuransi, serta sama-sama memajukan bidang asuransi di Indonesia untuk tingkat perekonomian yang lebih baik. Sekian video literasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan salam asuransi.